A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today I'd like to study again, and today we'll talk about structure and written expression question. Kita akan bicarakan structure and written expression question dalam TOEFL. Jadi ini salah satu bagian dari TOEFL. Nah, ketika kita mendiskusikan structure di TOEFL, maka this section, bagian ini ada 40 pertanyaan. Maybe some tests may be longer, comprising structures question and written expression question. Ini terjadi dua. Pertama itu pertanyaan tentang struktur 1-15. Kemudian yang kedua itu pertanyaan tentang written expression 16-40. 25 question. Waktunya 20 menit untuk menyelesaikan 40 pertanyaan. Selanjutnya, biasanya untuk mengerjakan ini ada journal strategies. Yang pertama, be familiar with the direction. Jadi, pokoknya dibiasakan dengan perintahnya. It will be the same from the test to another test. Dari satu tes ke tes lain sama. Jadi, ini dibiasakan aja. Kalau udah tahu, don't spend too much time to read the direction. Kemudian, mulai dari 1-15, dilanjutkan 16-40. If you have time, return to the question 1-15. Maaf, ini tertulis 11 ya, harusnya 1-15. Kemudian never leave any answer blank on your answer sheet. Di lembar jawaban jangan pernah ada yang kosong, karena itu tidak, kalau kita mengerjakan tidak akan dikasih penalti. Nah, kemudian kalau strategi for structure question. Kalau yang structure question, first study the sentence. Determine what is needed to complete the sentence correctly. Pertama kali pelajari kalimat dalam pertanyaan itu, kemudian tentukan apa yang diperlukan untuk melengkapi kalimat tersebut akan menjadi benar. Then study each answer based on how well it complete the sentence. Coba dimasukkan jawaban itu dimasukkan ke dalam pertanyaan itu. Nah, kalau seandainya paling pas itu yang paling benar, setelah itu mengetahui paling benar ya singkirkan yang tidak benar. Kemudian don't not try to eliminate incorrect answer by looking only at the answer. Jangan hanya menghilangkan jawabannya dengan melihat pilihan jawabannya saja. Incorrect answer are generally incorrect only when used to complete the sentence. Ini biasanya jawaban itu enggak benar kalau sudah digunakan, maka tolong dimasukkan satu-satu ke dalam kalimat tersebut. Sama, never leave any answer blank. Tidak ada penalti, so just fill every question. Isi aja setiap pertanyaan. Ini penting, don't spend too much time on the structure question. Be sure to leave adequate time to answer the written expression question. Kita lanjutkan skill yang pertama, be sure with the subject as a subject and verb. Jadi yakinlah kalau setiap kalimat itu mempunyai subjek dan kata kerja. Itu yang paling penting. Always remember that all sentences in English should have a subject or a verb. Jadi subjek sama verb. The most common type of problem in structure section concerning subject and verb. Hampir semua pertanyaan yang struktur itu biasanya berhubungan dengan subjek dan verb. The sentence is missing either a subject or the verb or both. Dalam kalimat itu mesti ada hilang subjeknya, atau subjek, atau verbnya, atau kedua-duanya hilang. The sentence has extra subject or extra verb. Jadi sentence-nya itu malah double subjeknya, double verbnya. Itu jadi biasanya kalau dalam pertanyaan struktur itu cuma itu. Kata kerja yang hilang, satu atau subjeknya hilang,
atau kata kerja atau kedua hilang, atau malah tambah subjeknya double, verbnya double. Itu yang jadi perhatian kita. Nah, kita ambil contoh, misal di sini, bla 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 was back up for mile on the freeways. Ini sudah ada bla bla bla, kemudian back up for mile. Ini berarti tidak ada subjeknya di sini karena ada backup. Was back up ini verb. Berarti ini harusnya perlu subjek. Kita lihat ini mana yang paling tepat. Kalau kita ngomongkan yesterday itu keterangan berarti adverb. In the morning itu adverb. Traffic itu kata benda. Car kata benda. Kalau kita masukkan car nggak masuk. Kenapa? Karena ada S-nya. Maka ini nggak benar. Yang paling benar traffic, maka traffic was. Nah, jadi no subject. Maka itu begitu. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ini ada engineer bla 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 for work on the new space program. Nah, ini for work, new nggak ada kata kerjanya, berarti perlu kata kerja. Mana yang kata necessary? Itu kata adjective, adverb or adjective. Nah, are needed ini kata-kata kerjanya are needed saja. Berarti ini engineers pakai S, berarti are needed for work. Yang paling ini kata adverb, ini juga adverb. Adverb of manner, adverb of time. Jadi yang paling benar jawabannya adalah B. Karena apa? Karena nggak ada subverbnya, yang benar verb cuma B saja. Contoh yang ketiga. The boy going to the movie with the friend. Nah, ini kita masukkan coba. Kalau dimasukkan A, he is. He sama I double, berarti enggak. Karena double subjek. He sama boy. B, he always was. He sama boy double, salah. Sekarang kita ngomongkan. C, the boy is relaxing going to bla bla bla. Nah, ini is relaxing going to tampaknya ya jawabnya ini the boys. Kalau D will be going to, will itu sama going to sudah hampir, jadi yang paling tepat jawabannya C. Missing verb. Ya, saya kira begitu ya. Ini 3 hal yang perlu kita perhatikan bahwa biasanya struktur itu pertanyaan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.